Siapa sih yang tidak tahu AirAsia? Maskapai penerbangan berbiaya murah yang berpusat di Bandara Internasional Kuala Lumpur ini ternyata memiliki perjalanan yang naik turun. Terjerat hutang mencapai ratusan miliar, pemerintah Malaysia terpaksa menjual AirAsia dengan harga Rp2.000 kepada Tony Fernandes yang berhasil memulihkan perusahaan maskapai tersebut. Penasaran sama kisahnya? Yuk kita saksikan video ini sampai habis. I'm one of those lucky guys that dreamt big and was able to do it. Not all successful, some big failures, but life is about living. I don't regret failing. I want to do what I want to do. What's the point dying a billionaire and never experiencing life? Tony Fernandes adalah seorang pengusaha asal Malaysia yang dikenal sebagai orang yang memulihkan AirAsia dari sebuah maskapai penerbangan yang hampir bangkrut menjadi sebuah perusahaan yang sukses. Walaupun sekarang sudah dikenal dengan kejayaan AirAsia, beliau harus melewati jatuh bangun sebelum merasakan kesuksesan yang besar ini. Lahir di Kuala Lumpur, Malaysia pada tanggal 30 April 1964, Tony Fernandes tidak berasal dari keluarga yang kaya raya. Sejak kecil, Tony sudah bekerja keras untuk membantu meringankan beban keluarganya. Di saat anak muda seusianya masih banyak menghabiskan waktu untuk bermain atau ke pesta, Tony lebih memilih untuk bekerja menambah pengalaman dan mengerti banyak hal dari orang lain. Ia sempat menjadi pelayan hotel sebagai tuntunan hidup, yang mengharuskan Tony untuk bangun setiap jam 5 pagi, mempersiapkan restoran, menyajikan makanan dan berurusan dengan pelanggan yang banyak permintaan. Pekerjaan yang ia tekuni tak semerta-merta ia lakukan dengan suka hati. Kadang ia menyadari betapa panjang jam kerja dan tuntutan fisik yang harus ia terima. Belum lagi gaji yang tidak sebanding dengan beban kerjanya. Walaupun demikian, Tony mendapatkan pengalaman kerja yang berharga dan belajar cara merangkul orang lain. Setelah lulus dari jurusan akuntansi dari London School of Accounting (LSA), Tony sempat ditolak dari semua pekerjaan yang ia lamar. Namun, ada satu perusahaan kecil yang menerima dia untuk menjadi tukang fotokopi. Walaupun demikian, ia tidak senang berada di perusahaan tersebut karena ilmu yang selama ini ia punya dari kuliah tidak berguna di pekerjaan tersebut. Karena ini, ia mencari pekerjaan baru yang mampu menggunakan ilmu yang ia pelajari di kuliah. Karena kepintarannya di bidang akuntansi, Tony berhasil mendapatkan pekerjaan sebagai manajer keuangan di perusahaan milik Richard Branson, Virgin Atlantic. I suppose it comes down to the transparency of life. I suppose people connect to you when you're honest and transparent. Karena banyaknya pengalaman yang telah ia terima di London, Tony kemudian kembali ke kampung halaman di Malaysia sebagai general manager di satu perusahaan musik. Saat itu, Tony bersama sahabatnya mempunyai ambisi untuk mempunyai maskapai penerbangan. Dalam waktu yang sama, pada tahun 2001, pemerintah Malaysia memutuskan untuk menjual AirAsia karena terkena utang yang mencapai 11 juta US dollar atau setara 150 miliar rupiah. Melihat kesempatan besar, Tony dan rekannya, Kamarudin, mengambil risiko besar dan membeli AirAsia hanya sebesar RM1 Malaysia atau setara dengan Rp2.000. Walaupun dibeli dengan harga yang sangat murah, hutang yang ditinggalkan AirAsia mencapai ratusan miliar. Berkat konsep inovatif Tony yang memperkenalkan konsep penerbangan murah pertama lewat AirAsia, ia mampu membalikkan modal AirAsia setelah 1 tahun. Tony juga sempat membujuk Perdana Menteri Malaysia untuk meloloskan Open Skies Agreement dengan Thailand, Indonesia, dan Singapura pada tahun 2003. Kemudian pada tahun 2004, mereka berhasil melakukan Initial Public Offering (IPO) di Bursa Saham Kuala Lumpur sehingga mendapat penghargaan dari Kerajaan Inggris. Prinsip hidup Tony untuk terus mengejar mimpi patut diikuti. Dan kita harus belajar dari kegigihan Tony yang tidak pernah putus asa dan berani mengambil risiko, tetapi risiko yang terukur.